Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 kelas 3 MA5 ingin menyampaikan sebuah presentasi yang akan membahas salah satu topik penting dalam dunia ekonomi, yaitu pasar uang. Pasar uang memiliki peran yang sangat vital dalam sistem keuangan, terutama dalam mengatur peredaran dana jangka pendek serta menjaga stabilitas ekonomi. Melalui pasar uang, berbagai pihak seperti bank, lembaga keuangan, maupun pemerintah dapat mengelola kebutuhan likuiditas dengan lebih efektif dan terstruktur. Oleh karena itu, dalam presentasi ini, kami akan menjelaskan secara singkat, namun jelas mengenai pengertian pasar uang, tujuan, instrumen yang digunakan, serta perannya dalam perekonomian. Kami berharap penjelasan yang kami sampaikan dapat menambah pemahaman kita semua mengenai pasar uang dan manfaatnya dalam kehidupan ekonomi sehari-hari. Pengertian pasar uang. Pasar uang adalah suatu tempat pertemuan abstrak di mana para pemilik dana jangka pendek dapat menawarkan kepada calon pemakai yang membutuhkannya, baik secara langsung maupun melalui perantara. Pengertian lain yang dapat dikemukakan di sini yaitu pasar uang merupakan suatu kelompok pasar di mana instrumen kredit jangka pendek yang umumnya berkualitas tinggi diperjualbelikan. Tujuan pasar uang. Pasar uang secara tidak langsung dimaksudkan sebagai sarana pengendali moneter oleh penguasa moneter dalam melaksanakan operasi pasar terbuka. Pelaksanaan pasar terbuka oleh Bank Indonesia dilakukan dengan menggunakan sertifikat Bank Indonesia atau SBI dan surat berharga pasar uang atau SBPU. SBI sebagai instrumen dalam melakukan operasi pasar terbuka digunakan untuk tujuan kontraksi moneter. Instrumen pasar uang. Instrumen atau surat-surat berharga yang diperjualbelikan dalam pasar uang bervariasi yang diterbitkan oleh badan-badan usaha swasta dan negara serta lembaga-lembaga pemerintah. Instrumen pasar yang diperdagangkan secara internasional antara lain 1. Treasury Bills atau T-bills. 2. Commercial Paper atau CP. 3. Negotiable Certificate of Deposits atau CDS. 4. Bankers Acceptance atau BA. 5. Bill of Exchange. 6. Repurchase Agreement atau REPOS. 7. Fed Funds di Amerika Serikat. Sedangkan instrumen yang diperdagangkan di Indonesia yaitu 1. Sertifikat Bank Indonesia atau SBI, yang dimana instrumen utang yang diterbitkan oleh pemerintah atau bank sentral atas unjuk dengan jumlah tertentu yang akan dibayarkan kepada pemegang pada tanggal yang telah ditetapkan. Instrumen ini berjangka waktu jauh tempo 1 tahun atau kurang. Yang kedua adalah surat berharga pasar uang atau SBPU, yang dimana merupakan surat-surat berharga berjangka pendek yang dapat diperjualbelikan secara diskonto dengan Bank Indonesia atau lembaga diskonto yang ditunjuk oleh BI. Yang ketiga adalah sertifikat deposito, yang dimana instrumen keuangan yang diterbitkan oleh suatu bank atas unjuk dan dinyatakan dalam suatu jumlah, jangka waktu, dan tingkat bunga tertentu. Sertifikat deposito adalah deposito berjangka yang bukti simpanannya dapat diperdagangkan. Ciri pokok yang membedakannya dengan deposito berjangka terletak pada sifat yang dapat dipindahtangankan atau diperjualbelikan sebelum jangka waktu dijatuhi temponya melalui lembaga-lembaga keuangan lainnya. Yang keempat adalah commercial paper. Promise yang tidak disertai dengan jaminan yang diterbitkan oleh perusahaan untuk memperoleh dana jangka pendek dan dijual kepada investor dalam pasar uang. Instrumen yang kelima, call money, merupakan kegiatan pinjam-meminjam dana antara satu bank dengan bank lainnya untuk jangka waktu pendek. Instrumen yang keenam, repurchase agreement, yang dimana transaksi jual di surat-surat berharga disertai dengan perjanjian bahwa penjual akan membeli kembali surat-surat berharga yang dijual tersebut pada tanggal dan dengan harga yang telah ditetapkan lebih dahulu. Dan yang terakhir adalah bankers acceptance, yang dimana merupakan suatu instrumen pasar uang yang digunakan untuk memberikan kredit kepada eksportir atau importir untuk membayar sejumlah barang atau untuk membeli valuta asing. Selanjutnya, kita mempelajari fungsi dari pasar uang. Pasar uang berfungsi sebagai sarana alternatif pendanaan jangka pendek bagi perusahaan atau lembaga yang membutuhkan likuiditas cepat untuk memenuhi defisit arus kas. Pasar uang juga berperan sebagai tempat penempatan dana sementara bagi pihak yang memiliki kelebihan likuiditas, sehingga dana tersebut dapat menghasilkan pendapatan melalui instrumen seperti sertifikat Bank Indonesia atau surat berharga pasar uang.
Dari sisi kebijakan moneter, pasar uang berfungsi sebagai alat pengendali moneter oleh Bank Indonesia melalui operasi pasar terbuka, baik untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar maupun suku bunga. Pasar uang turut mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui instrumen yang dapat diakses oleh publik. Selain kita perlu mempelajari fungsi dari pasar uang, kita juga harus tahu untuk karakteristik pasar uang. Nah, karakteristik utama pasar uang yaitu jangka waktu yang pendek yang umumnya itu mulai dari 1 hari hingga 1 tahun. Yang kedua, tidak terikat pada tempat tertentu sehingga transaksi dapat dilakukan secara fleksibel. Dan yang ketiga, didominasi oleh pelaku institusi seperti bank, lembaga keuangan, dan perusahaan besar. Yang keempat, suku bunga yang sangat fluktuatif dan sensitif terhadap perkembangan ekonomi dan kebijakan moneter. Yang kelima, transaksi umumnya terjadi secara langsung antara pemilik dana dan peminjam tanpa memerlukan penjamin. Yang keenam, berperan sebagai pasar likuiditas sekunder yang mendukung stabilitas sistem keuangan. Yang ketujuh, mengalami penurunan dalam sumber dana inti perbankan sehingga peran pasar uang semakin strategis. Dapat disimpulkan bahwa fungsi dan karakteristik pasar uang saling berkaitan erat. Karakteristiknya yang likuid, berjangka pendek, dan didominasi oleh institusi mendukung fungsinya sebagai penyangga likuiditas jangka pendek sekaligus instrumen kebijakan moneter. Dengan memahami kedua aspek ini, kita dapat melihat bagaimana pasar uang berperan sebagai tulang punggung dalam menjaga stabilitas dan efisiensi sistem keuangan. Poin selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis transaksi pasar uang. Yang pertama yaitu ada pasar uang antar bank. Adalah transaksi untuk menyalurkan kelebihan dana dari satu bank ke bank lain yang sedang mengalami kalah clearing. Kalah clearing adalah kondisi ketika sebuah bank kekurangan dana untuk memenuhi pembayaran kepada nasabahnya. Melalui mekanisme ini, stabilitas sistem perbankan tetap terjaga. Selanjutnya yaitu sertifikat Bank Indonesia atau SBI. Adalah surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral dengan nilai nominal sangat besar dan dijual kepada bank umum. Tujuannya adalah untuk mengurangi peredaran uang di masyarakat sebagai bagian dari kebijakan moneter. Berbeda dengan SBI, yang ketiga ada surat berharga pasar uang atau SBPU. Justru diterbitkan oleh bank umum dan dibeli oleh Bank Indonesia. Tujuannya adalah meningkatkan likuiditas bank umum dan membantu menekan laju inflasi. Likuiditas sendiri adalah kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Selain itu, ada sertifikat deposito, yaitu surat berharga yang diterbitkan oleh bank dengan nilai nominal tertentu dan berlaku sebagai surat atas tunjuk yang dapat diperdagangkan. Yang terakhir, ada pasar valuta asing. Adalah tempat di mana seseorang dapat membeli, menjual, atau menukar mata uang asing dengan rupiah. Lembaga yang khusus menangani penukaran uang asing disebut money changer. Kesimpulan yang dapat kita ambil mengenai poin-poin jenis-jenis transaksi pasar uang yang dapat kita ambil yaitu secara keseluruhan, transaksi pasar uang seperti pasar uang antar bank, SBI, SBPU, sertifikat deposito, dan pasar valuta asing berfungsi untuk mengatur likuiditas perbankan, menjaga stabilitas moneter, dan mendukung kelancaran sistem keuangan nasional. Instrumen-instrumen ini saling melengkapi dalam menjaga keseimbangan ekonomi. Fokus utama blueprint pengembangan pasar uang atau BPPU antara lain adalah digitalisasi dan penguatan infrastruktur pasar keuangan, meningkatkan efektivitas transmisi kebijakan moneter, dan mengembangkan sumber pembiayaan ekonomi dan pengelolaan risiko. Lalu, 5 poin visi yang ditetapkan oleh BI antara lain adalah 1. BPPU 2025 membangun pasar uang modern dan maju untuk mendukung pembiayaan ekonomi nasional dan efektivitas transmisi kebijakan moneter serta stabilitas sistem keuangan. Yang kedua, BPPU 2025 mengembangkan produk, pricing, dan pelaku pasar uang yang bervariatif, liquid, efisien, transparan, dan berintegritas. Yang ketiga, BPPU 2025 memperkuat infrastruktur pasar uang yang andal, efisien, aman, dan terintegrasi. Yang keempat, BPPU 2025 mengembangkan data, digitalisasi yang granular, real-time, dan aman. Yang kelima, BPPU 2025 mewujudkan kerangka regulasi yang agile, industri friendly, inovatif, dan memenuhi kaidah internasional.
Dikutip dari website resmi BI, Gubernur BI menyatakan PPPU 2025 dilatar belakangi oleh adanya sejumlah tantangan domestik dan tantangan global. Dari sisi domestik, pasar uang relatif belum dalam dan inklusif yang ditunjukkan dari masih terbatasnya volume transaksi, instrumen, serta basis pelaku. Sedangkan dari sisi global, terdapat tantangan untuk melakukan penguatan infrastruktur pasar keuangan atau IPK sejalan dengan reformasi sistem keuangan global yang dipicu oleh krisis keuangan global tahun 2008. PPPU 2025 diharapkan dapat mewujudkan pasar uang modern dan maju yang dapat mendukung transmisi kebijakan moneter, stabilitas sistem keuangan, dan iklim pembiayaan pembangunan nasional yang kondusif. Hal tersebut dilakukan agar perekonomian Indonesia dapat semakin maju serta dapat bersaing di tengah ketatnya perekonomian global. Perkembangan pasar uang di Indonesia. Pasar uang atau money market di Indonesia masih relatif baru dibandingkan dengan negara-negara maju. Namun, seiring dengan perkembangannya, pasar uang di Indonesia juga ikut berkembang walaupun tidak semarak perkembangan pasar modal. Perkembangan pasar uang di Indonesia tidak terlepas dari pengaturan ulang peraturan-peraturan terkait perbankan di tahun 80-an. Pengaturan ulang tersebut berhasil membagikan sektor perbankan hingga mendorong munculnya lembaga keuangan non-bank seperti reksadana, perusahaan pembiayaan, hingga pasar modal. Untuk perkembangannya ke depan, BI selaku pemegang otoritas tertinggi dari pasar uang menyiapkan blueprint pengembangan pasar uang atau PPPU yang memiliki 3 fokus utama serta 5 visi di tengah berkembangnya pasar uang global. Lembaga atau pelaku di pasar uang. Yang pertama ada bank sentral, yang kedua bank komersial, yang ketiga lembaga keuangan, yang keempat perusahaan besar, yang kelima individual, yang keenam broker, yang ketujuh perusahaan umum, yang kedelapan perusahaan asuransi, yang kesembilan yayasan, yang kesepuluh lembaga keuangan lainnya seperti koperasi dan rumah gadai. Produk-produk pasar uang. Yang pertama ada sertifikat Bank Indonesia atau SBI. SBI adalah instrumen utang yang diterbitkan oleh pemerintah atau bank sentral atas unjung dengan jumlah tertentu yang akan dibayarkan kepada pemegang pada tanggal yang telah ditetapkan. Instrumen ini berjangka waktu jatuh tempo 1 tahun atau kurang. Yang kedua, surat berharga pasar uang atau SBPU. SBPU adalah surat-surat berharga berjangka pendek yang dapat diperjualbelikan secara diskonto dengan Bank Indonesia atau lembaga diskonto yang ditunjuk oleh BI. Yang ketiga, sertifikat deposito. Sertifikat deposito adalah instrumen keuangan yang diterbitkan oleh suatu bank atas unjuk dan dinyatakan dalam suatu jumlah, jangka waktu, dan tingkat bunga tertentu. Sertifikat deposito adalah deposito berjangka yang bukti simpanannya dapat diperdagangkan. Ciri pokok yang membedakannya dengan deposito berjangka terletak pada sifat yang dapat dipindahtangankan atau diperjualbelikan sebelum jangka waktu jatuh temponya melalui lembaga-lembaga keuangan lainnya. Yang keempat ada commercial paper. Commercial paper adalah bonds yang tidak disertai dengan jaminan yang diterbitkan oleh perusahaan untuk memperoleh dana jangka pendek dan dijual kepada investor dalam pasar uang. Yang kelima ada call money. Call money adalah kegiatan pinjam-meminjam dana antara satu bank dengan bank lainnya untuk jangka waktu yang pendek. Yang keenam ada repurchase agreement. Repurchase agreement adalah transaksi jual di surat-surat berharga disertai dengan perjanjian bahwa penjual akan membeli kembali surat-surat berharga yang dijual tersebut pada tanggal dan dengan harga yang telah ditetapkan lebih dahulu. Yang ketujuh ada bankers acceptance. Bankers acceptance adalah suatu instrumen pasar uang yang digunakan untuk memberikan kredit pada eksportir atau importir untuk membayar sejumlah barang atau untuk membeli valuta asing. Yang terakhir ada promissory notes atau surat sanggup bayar. Promissory notes adalah janji tertulis tanpa syarat dari seseorang atau debitur untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada orang lain atau kreditur pada tanggal atau waktu yang ditentukan di masa depan, yang berfungsi sebagai kontrak legal yang mengikat dan menjamin pengembalian pinjaman beserta bunga
dan digunakan untuk pinjaman pribadi, bisnis, hingga investasi.